Hai semua, kali ini Mama Pinpan mau bikin bolu pandan, hasilnya jumbo dan juga teksturnya super duper lembut sekali. Dalam wadah masukkan 200 gram gula pasir setara dengan kurang lebih 13,5 sendok makan. Per sendok makannya setara dengan 15 gram. 4 butir telur ukuran sedang. Jika memakai telur ukuran besar maka bisa memakai 3 butir. Setengah sendok teh baking powder. Setengah sendok teh vanila cair, bisa diganti dengan vanili bubuk. 1 sendok TSP, bisa diganti dengan TBM atau ovalet. Nyalakan mixer dari kecepatan terendah terlebih dahulu, naikkan ke kecepatan yang sedang, lalu naikkan ke kecepatan yang paling tinggi. Mixer adonan dengan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang terlebih dahulu. Pastikan menggunakan bahan yang benar-benar fresh ya. Setelah beberapa saat di mixer dan adonan sudah terlihat agak mengembang dan mengental, lalu tambahkan 75 ml air yang ditambahkan beberapa tetes pasta pandan. Bisa juga diganti dengan jus pandan asli ya, atau air blenderan dari daun pandan. Mixer lagi adonannya menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonan mengembang putih kental dan berjejak. Dinamakan adonan mengembang putih kental berjejak, tentunya adonan hasilnya lebih mengembang, mengental, dan warnanya lebih putih, serta jejak putaran mixernya tidak mudah hilang atau tenggelam. Total lama memixernya kurang lebih 8 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan juga kualitas pengembang yang dipakai. Kira-kira seperti ini ya hasil adonannya. Tambahkan 200 gram tepung terigu setara dengan 20 sendok makan cembung, jadi takarannya jangan terlalu datar ataupun jangan terlalu menggunung. Per sendok makannya setara dengan 10 gram. Masukkan tepung bertahap, lalu mixer dengan kecepatan yang paling rendah untuk mencampur tepung dengan adonannya. Mixer sampai tepung tercampur rata saja dengan adonan. Tentunya sambil dituangi sedikit demi sedikit tepungnya. Tepung tentunya sudah saya ayak tadi terlebih dahulu ya, agar tidak ada tepung yang bergerindil, jadi nanti tekstur bolunya benar-benar halus dan lembut. Untuk yang baru menemukan channel ini, boleh dong di like, subscribe, komen, dan bisa dibagikan ke teman sosial media kalian jika videonya dirasa bermanfaat. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih. Setelah semua tepungnya dimasukkan mixer sampai tepung tercampur rata saja dengan adonannya. Jadi tidak perlu terlalu lama-lama memixernya agar nanti hasil bolunya tidak padat. Tambahkan 1 saset santan instan kemasan kecil, bila suka bisa diganti dengan susu cair. 50 ml minyak goreng, jika ingin diganti dengan margarin maka diganti sebanyak 100 gram lalu dicairkan. Jadi jika diganti margarin sebanyak 100 ml. Agar minyaknya mudah tercampur dengan adonan, saya masukkan bertahap 2 kali. Mixer lagi sampai santan dan minyak gorengnya tercampur rata saja. Jika dirasa pasta pandannya warnanya kurang agak cerah, maka bisa ditambahkan sedikit lagi ya. Lalu aduk balik adonannya untuk mencampur pasta pandan dan untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan, agar nanti hasil bolunya tidak padat.
Saat mengaduk balik tentunya perlahan-lahan saja ya, jangan terlalu kuat-kuat mengaduk karena nanti juga bisa menyebabkan bolunya tidak mengembang. Adonan saya ambil kurang lebih 1 sendok makan, lalu saya tambahkan dengan pasta mocha. Untuk pasta bisa memakai pasta coklat atau pewarna makanan sesuai selera. Lalu aduk rata dan masukkan ke dalam plastik segitiga untuk nanti memudahkan saat memberi motif pada adonan. Loyang saya memakai diameter 23 cm, tinggi 6 cm. Untuk diameter atas bawahnya sama ya. Untuk loyang bisa juga memakai diameter 24 cm. Masukkan adonan ke dalam loyang. Loyang sebelumnya tentunya sudah saya oles dengan bahan olesan yang terbuat dari Carlo KW, terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan margarin, dicampur rata lalu dibuat untuk olesannya. Ratakan adonan dengan cara diputar-putar menggunakan tusuk sate seperti dalam video. Hentak-hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Beri motif dengan adonan yang diberi pasta mocha tadi. Untuk motif bentuknya tentunya disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Dengan tusuk sate, tarik garis untuk membentuk motif pada adonan. Oven sudah saya panaskan selama kurang lebih 15 menit menggunakan suhu 170 derajat menggunakan api atas bawah. Panggang adonan dengan api atas bawah selama kurang lebih 50 menit. Jika menggunakan oven tangkring atau panci serbaguna, tentunya pakai api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 50 menit atau tentunya juga disesuaikan dengan karakter oven atau panci serbaguna masing-masing karena tiap panci dan oven semua karakternya pasti berbeda-beda. Setelah 50 menit dipanggang dan bolunya atasnya juga sudah terlihat kuning keemasan, tes dengan tusuk lidi. Jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Tentunya bagian bolu atasnya juga sudah kering. Masya Allah, hasilnya terlihat sangat cantik. Langsung balik di cooling rack ya, dan biarkan bolu menjadi dingin terlebih dahulu. Jika dioles loyangnya dengan Carlo KW, jangan khawatir, bolu tidak akan menempel atau tidak akan lengket. Jika khawatir lengket, maka sisir bagian pinggiran bolu untuk memudahkan saat mengeluarkan dari loyangnya. Setelah bolu benar-benar dingin, lalu kita balik bolunya. Jika untuk ide jualan, tentunya siap dikemas dalam wadah mika ataupun kardus ataupun wadah sesuai selera ya. Sekarang banyak wadah yang cantik-cantik di toko bahan kue ataupun bisa beli online. Untuk ukuran mika bisa memakai ukuran 24 ya, agar terlihat agak lebar dan terlihat besar bolunya. Masya Allah, hasil bolunya benar-benar terlihat jumbo dan juga cantik. Meskipun bahannya ekonomis, tapi jangan khawatir, rasanya sangat enak. Ini saya memakai mika 22 ya ukurannya, jadi bolunya agak terjepit di dalam mikanya.
Saat mengemas, pastikan bolunya benar-benar dingin ya, agar nanti bolunya bisa tahan dan tidak mudah berjamur. Bolu ini di suhu ruang dalam wadah kedap udara bisa tahan kurang lebih 5 hari. Sekarang waktunya kita potong untuk mengetahui bagian tekstur dalamnya dan rasa bolunya. Wangi pandannya benar-benar sudah menggugah selera. Untuk harga jual tentunya disesuaikan dengan harga pasar dan harga bahan di daerah masing-masing. Karena tiap daerah harganya pasti berbeda-beda. Saat dipotong sudah terasa bolunya sangat lembut. Alhamdulillah, hasil teksturnya benar-benar super lembut, warnanya juga sangat lembut. Jika memakai diameter loyangnya atas bawah sama, saat dipotong terlihat bolunya terlihat lebar. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Alhamdulillah, rasanya benar-benar enak, lembut, gurihnya pas, manisnya juga pas, wangi pandannya benar-benar nikmat. Semoga bermanfaat, selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih.